Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam merupakan suatu konsep yang mendalam dan penting untuk dipahami bagi seluruh muslim dalam menjalankan perniagaan. Islam dengan jelas melarang semua transaksi bisnis yang dapat menyebabkan eksploitasi dan ketidakadilan dalam bentuk apapun kepada salah satu pihak dalam kontrak. Selanjutnya, syarat-syarat dalam jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli harus balik, berarti transaksi anak kecil tidak sah. Berakal sehat, berarti transaksi orang bodoh atau orang gila tidak sah. Atas kehendak sendiri dan tidak boleh ada paksaan. Yang kedua, uang dan barang bendanya harus halal dan suci menurut agama. Barang dapat diserah terimakan, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, dan barang yang diperjualbelikan milik sendiri. Dan yang terakhir, ijab kabul. Selain ketentuan yang ada di atas, masih ada yang disebut dengan khiyar. Artinya, bebas memutuskan untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Negosiasi atau perundingan atau musyawarah. Secara harfiah, negosiasi berarti musyawarah atau berunding. Negosiasi ini tidak lain adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Negosiasi perundingan dalam hal ini merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dari orang atau pihak lain. Melalui perundingan inilah diharapkan dapat diperoleh apa yang diharapkan. Negosiasi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, negosiasi kooperatif adalah negosiasi yang dapat meminimalisir konflik sehingga dapat memfokuskan pada tujuan dalam rangka mencapai solusi yang terbaik. Yang kedua, negosiasi kompetitif adalah negosiasi yang diwarnai dengan persaingan sehingga masing-masing pihak berusaha mendapatkan tawaran yang lebih baik. Ada 3 faktor keberhasilan negosiasi. Yang pertama, pokok permasalahan tersebut memang dapat dirundingkan atau tidak. Misalnya, Anda dapat menjual mobil Anda, tetapi tidak dapat menjual anak Anda. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi atau perundingan bersedia menerima dan mampu pula memberikan sesuatu yang dapat berarti dan bernilai sebagai pertukaran. Dan yang terakhir, pihak-pihak yang berunding sampai batas-batas tertentu harus saling mempercayai satu sama lain. Adapun menurut Salim Siagian Aspahani 1995, sarana dari negosiasi atau perundingan adalah tercapainya suatu persetujuan. Misalnya negosiasi untuk mencapai persetujuan tersebut antara lain: pertama, pengusaha dengan bank dalam hal persetujuan pembiayaan pinjaman atau kredit. Kedua, pengusaha dengan pemasok. Dalam hal ini, persetujuan syarat penyerahan barang dan potongan harga. Ketiga, pengusaha dengan pembeli atau pelanggan. Dalam hal ini, persetujuan harga dan pelayanan purna jual. Keempat, pengusaha dengan pemerintah. Dalam hal keringanan pajak, proteksi, bantuan pembinaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pengusaha dengan karyawan. Proses perundingan dikenal melalui 4 tahap, yaitu 1. Persiapan, 2. Bersoal jawab, 3. Mengusulkan, 4. Tawar-menawar. Jaringan bisnis. Jaringan usaha biasanya dimulai dari hubungan yang dibina oleh seorang usahawan dengan usahawan lain atau pihak lain yang mendukung seperti distributor, agen, pengencer, konsumen, atau pelanggan dan pemerintah. Yang dimaksud dengan jaringan usaha menurut Valentino Dinci 2004 adalah proses dua arah yang benar di mana berbagai sumber daya dibagikan dan diterima. Berikut ini manfaat jaringan bisnis. 1. Akses ke jaringan profesional yang lebih luas. 2. Peluang untuk membangun hubungan. 3. Kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kerugian dari jaringan bisnis. Yang pertama, biaya keanggotaan.
Beberapa grup jaringan bisnis bisa mahal untuk bergabung. Inilah mungkin yang menjadi penghalang bagi beberapa profesional, terutama jika mereka baru memulai bisnis. Kedua, komitmen waktu. Grup jaringan bisnis sering membutuhkan komitmen waktu dari anggota. Ini bisa sulit bagi profesional sibuk yang sudah memiliki banyak hal. Dan yang terakhir, pressure. Beberapa kelompok jaringan bisnis mungkin menekankan anggota untuk menjual produk atau layanan mereka. Ini bisa menjadi tidak menyenangkan bagi sebagian orang dan mungkin tidak cocok untuk semua orang. Mengapa jaringan bisnis sangat penting bagi lingkungan bisnis? Karena dengan networking yang luas dapat membuat kegiatan bisnis menjadi semakin mudah. Sehingga networking sangat penting untuk terus dikembangkan. Jika sebuah bisnis semakin besar, maka semakin besar pula network mereka. Oleh karena itu, networking sangat vital peranannya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah membangun jaringan bisnis membantu Anda belajar tentang perkembangan baru di industri Anda dan memberi Anda kesempatan untuk terhubung dengan komunitas Anda. Hal ini mungkin tampak seperti buang-buang waktu bagi sebagian orang, tetapi alat pemasaran sederhana ini berharga dan efektif jika dilakukan dengan benar.